Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati kami, yang menyertai kami hingga pada saat ini. Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memenuhi hati dan pikiran kami dan berkuasa atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Lukas 18 ayat 31. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Alai diarahumma nasapulu duei ninna mamadok nasida. Nakok mahita tu Jerusalem, jala tulusma anak nijolmai sasudena na tersurat diakka panurirangi. Nubuat tentang anak manusia akan digenapi." Beberapa nubuat tentang apa yang akan terjadi pada Yesus boleh kita baca di dalam kitab Mazmur 41 ayat 10 tentang pengkhianatan, Mazmur 22 ayat 17-19 dan Yesaya 53 ayat 4-7 tentang penyalipan, Mazmur 16 ayat 10 tentang kebangkitan. Para murid tidak memahami Yesus apa yang dia katakan pada saat ini. Pada saat Yesus mengatakan yang di firman Tuhan ini. Rupanya karena mereka fokus pada apa yang ia katakan mengenai kematiannya dan tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan mengenai kebangkitannya. Walaupun Yesus telah berbicara jelas, mereka tidak memahami akan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang kebangkitannya. Mereka tidak akan memahami pentingnya apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum mereka melihat sendiri Kristus yang sudah bangkit itu. Mungkin pada masa sekarang ini kita membaca ayat ini, kita langsung dapat memahami dan mengacu kepada peristiwa kematian Tuhan Yesus di Golgota. Waktu yang tepat bisa jadi merupakan salah satu faktor yang penting agar sebuah tindakan berhasil. Terkadang dalam pekerjaan, pelayanan, juga dalam membuat kejutan dibutuhkan waktu yang tepat agar rencana bisa berjalan dengan sukses. Demikian juga dengan Tuhan Yesus dalam misi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Ia menyatakan kepada para muridnya kapan waktu yang tepat baginya untuk menggenapi misi tersebut, untuk menggenapi semua rancangan-rancangan Tuhan, rancangan-rancangan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Dalam nas ini Yesus mengatakan bahwa sudah saatnya atau waktunya sudah tepat baginya untuk pergi ke Yerusalem. Sebab segala yang dituliskan tentang dirinya dalam tulisan para nabi akan digenapi di sana. Di Yerusalem, Yesus akan menyelamatkan dunia dari dosa. Caranya sungguh tidak terduga. Ia akan disesah, disalib, dihina, diludahi, dan dibunuh. Pelakunya adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Namun demikian arti dari perkataan Tuhan Yesus ini masih tersembunyi bagi para muridnya. Tampaknya belum waktunya bagi mereka untuk memahami maksud dari perkataan itu. Jadi, walau perkataan ini adalah pemberitahuan ketiga, mereka tetap tidak mengerti maksud Yesus. Kita sebagai pembaca saat ini mungkin bisa menangkap maknanya, yaitu tentang penyaliban Tuhan Yesus. Namun bagi mereka, maksud ini tersembunyi. Ini yang dinamakan sesuai dengan hikmat Allah, yaitu cara dan waktunya selaras dengan kehendak Allah, sesuai dengan rencana dan rancangan Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus ke dunia sebagai juru selamat. Terkadang dalam kehidupan kita juga, kita tidak mengerti penuh apa yang menjadi rencana Allah atau rancangan Allah. Kita tidak tahu kapan waktu yang tepat baginya. Dalam penantian itu kita pun gelisah dan bingung. Bahkan beberapa orang ada yang marah karena merasa Allah tidak peduli. Padahal Allah menjalankan kehendaknya sesuai dengan cara dan waktunya. Sesungguhnya semua akan indah pada waktunya. Hanya satu yang kita butuhkan, yaitu terus beriman kepadanya dalam menjalani kehidupan. Hendaklah kita senantiasa memohon pertolongan Tuhan agar dapat terus beriman dalam menanti janjinya tergenapi di dalam kehidupan kita.
Anak manusia, yaitu Yesus yang dinubuatkan sejak perjanjian lama oleh para nabi, dan juga segala yang harus dialaminya, digenapi sesuai dengan rencana Allah di dalam Yesus Kristus, yang melaluinya kita beroleh keselamatan dan pengampunan dosa. Yesus yang adalah anak Allah, dialah yang akan menolong kita, maka dengarkanlah Yesus dan tetap teguh beriman hanya kepada Yesus. Dan mari kita berserah kepada rancangan dan rencana Allah, karena itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah setiap rencana rancangan-Mu terjadi bagi kami sebagaimana yang Yesus nyatakan. Yesus mengalami dan menjalani semua rancangan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan kami percaya akan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penolong kami di dalam menjalani setiap langkah kami. Amin.